Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang menganggap diri bijak. Bagian pertama dari Amsal 26 ini didedikasikan untuk orang bebal atau orang bodoh. Dalam Amsal 26 dipakai metafora dan analogi, di mana orang bodoh dibandingkan dengan cuaca yang tidak cocok untuk musimnya, ayat yang pertama. Kemudian binatang yang harus dikekang, ayat yang ketiga. Kaki yang tidak berguna, ayat yang ketujuh. Dan perangkap yang tidak bisa digunakan, ayat 8. Perbandingan tersebut mengingatkan kita bahwa pilihan-pilihan yang bodoh akan merusak diri sendiri. Dan salah satu penyakit dari orang bebal atau bodoh di sini adalah menganggap diri bijak. Dan ungkapan menganggap dirinya bijak muncul 3 kali dengan nada negatif dalam Amsal 26 ini. Pertama, dalam ayat yang kelima, jawaban orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ayat ini tampaknya bertentangan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 4. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Apakah orang bebal harus dijawab menurut kebodohannya atau tidak perlu dijawab? Tidak ada pilihan yang menguntungkan. Jika kita tidak menjawab, kita tidak memiliki risiko menjadi sama seperti orang bebal. Akan tetapi jika kita menjawab, kita mencegah orang tersebut menganggap dirinya bijak. Kedua, dalam ayat 12, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Hampir tidak ada harapan bagi orang bebal seperti itu, terutama mereka yang menganggap dirinya bijak. Pelajaran pertama yang harus dipetik di sekolah kebijaksanaan adalah kebodohan kita sendiri. Dan ungkapan ketiga dalam ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ayat ini memperlihatkan kebodohan orang yang menganggap dirinya bijak, yaitu ia berpikir bahwa dirinya begitu pandai, sehingga ia dapat mengecoh setiap orang. Perhatikan kata 7 yang menunjukkan semua orang, padahal sebenarnya ia tidak memahami jawaban mereka yang bijaksana. Jadi, kebodohannya adalah ia berpikir bahwa ia pandai. Saudara, ada kalanya orang Kristen perlu tetap diam, tetapi kehidupan dan iman kita hendaknya berbicara. Kebijaksanaan terkadang lebih baik diungkapkan dengan tidak mengatakan apa-apa daripada menjawab segala pertanyaan. Akan tetapi ada kalanya kita perlu menjawab orang bebal. Itu karena mereka juga perlu mengalami Tuhan dan hikmat Tuhan. Jika kita berbicara kepada orang bebal dengan kesombongan, maka kita menempatkan diri kita di level mereka. Dan sekarang kita memiliki 2 orang bebal yang berbicara satu sama lain. Berbicara dengan kesombongan tidak membawa kehormatan dan kemuliaan Allah. Tuhan ingin agar kita tidak sombong rohani atau merasa diri lebih mengenal Tuhan dibandingkan dengan orang lain, melainkan agar kita terus mengejar dan merindukan pengenalan akan Tuhan. Mohonlah juga hikmat Tuhan untuk dapat mengetahui cara terbaik dalam mengasihi sesama kita di setiap saat, serta tahu kapan seharusnya kita berbicara dan kapan perlu berdiam diri. Ingatlah bahwa Tuhan suka terhadap orang yang tidak menganggap dirinya bijak, tetapi yang mengakui bahwa kebijaksanaan, kekayaan, bahkan kekuatan hanyalah berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kami boleh menjadi orang yang rendah hati, dan kami boleh mengakui bahwa hikmat, kekayaan, kekuatan sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Berkati hidup kami, agar kami selalu meninggikan nama Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.